Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gandhisena pada mata pelajaran prakarya kelas 10. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 1 yang berkaitan dengan berani berwirausaha. Unit 2, pantang mundur. Berikut pembahasannya. Karakteristik kewirausahaan. Ciri-ciri seorang wirausahawan. Yang pertama, memiliki motif berprestasi tinggi. Seorang wirausaha selalu berprinsip bahwa apa yang dilakukan merupakan usaha optimal untuk menghasilkan nilai maksimal. Artinya, wirausaha melakukan sesuatu hal secara tidak asal-asalan, sekalipun hal tersebut dapat dilakukan oleh orang lain. Nilai prestasi merupakan hal yang justru membedakan antara hasil karyanya sebagai wirausaha dengan orang lain yang tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Yang kedua, memiliki perspektif ke depan. Arah pandangan seorang wirausaha juga harus berorientasi ke masa depan. Perspektif seorang wirausaha akan dapat membuktikan apakah ia berhasil atau tidak. Yang ketiga, memiliki kreativitas tinggi. Seorang wirausaha umumnya memiliki daya kreasi dan inovasi yang lebih non-wirausaha. Hal-hal yang belum terpikirkan oleh orang lain sudah terpikirkan olehnya, dan wirausaha mampu membuat hasil inovasinya menjadi permintaan. Yang keempat, memiliki sifat inovasi tinggi. Jika impian dan tujuan hidup merupakan pondasi bangunan hidup dan bisnis, maka inovasi dapat diibaratkan sebagai pilar-pilar yang menunjang kukuhnya hidup dan bisnis. Impian saja tidak cukup. Impian harus senantiasa ditunjang oleh inovasi yang tiada henti, sehingga bangunan hidup dan bisnis menjadi kukuh dalam situasi apapun, entah badai kesulitan ataupun tantangan. Setiap fondasi baru yang dibuat harus ditunjang oleh pilar-pilar bangunan sebagai kerangka pengembangan, kemudian diikuti dengan manajemen produk, manajemen konsumen, manajemen arus kas, sistem pengendalian, dan sebagainya. Inovasi adalah kreativitas yang diterjemahkan menjadi sesuatu yang diimplementasikan dan memberikan nilai tambah atas sumber daya yang kita miliki. Yang kelima, memiliki komitmen terhadap pekerjaan. Menurut Sony Sugema, terhadap 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yang sukses, yaitu mimpi, kerja keras, dan ilmu. Ilmu disertai kerja keras, namun tanpa impian bagaikan perahu yang berlayar tanpa tujuan. Impian disertai ilmu, namun tanpa kerja keras seperti seorang bertapa. Impian disertai kerja keras tanpa ilmu, ibarat berlayar tanpa nahkoda, tidak jelas arah yang akan dituju. Seorang wirausaha harus menancapkan komitmen yang kuat dalam pekerjaannya, karena jika tidak akan berakibat fatal terhadap segala sesuatu yang telah dirintisnya. Yang keenam, memiliki tanggung jawab. Ide dan perilaku seorang wirausaha tidak terlepas dari tuntutan tanggung jawab. Oleh karena itulah, komitmen sangat diperlukan dalam pekerjaan sehingga mampu melahirkan tanggung jawab. Indikator orang yang bertanggung jawab adalah berdisiplin, penuh komitmen, bersungguh-sungguh, jujur, berdedikasi tinggi, dan konsisten. Yang ketujuh, memiliki kemandirian.
Orang yang mandiri adalah orang yang tidak suka mengandalkan orang lain, namun justru mengoptimalkan segala daya dan upaya yang dimilikinya sendiri. Intinya adalah kepandaian dalam memanfaatkan potensi diri tanpa harus diatur oleh orang lain. Untuk menjadi seorang wirausaha mandiri, harus memiliki berbagai jenis modal. Ada 3 jenis modal utama yang menjadi syarat, yaitu yang pertama, sumber daya internal calon wirausaha. Yang kedua, sumber daya eksternal. Dan yang ketiga, faktor X, misalnya kesempatan dan keberuntungan. Seorang calon wirausaha harus menghitung dengan seksama apakah ketiga sumber daya ini dimiliki sebagai modal atau tidak. Jika faktor-faktor tersebut dapat dimiliki, maka ia akan merasa optimis dan boleh berharap bahwa impiannya dapat menjadi kenyataan. Ciri-ciri yang ke-8 yaitu memiliki keberanian menghadapi resiko. Seorang wirausaha harus berani menghadapi resiko. Semakin besar resiko yang dihadapinya, semakin besar pula kesempatan untuk meraih keuntungan. Berani mengambil resiko yang telah diperhitungkan sebelumnya merupakan kunci awal dalam dunia usaha, karena hasil yang akan dicapai akan proporsional terhadap resiko yang akan diambil. Resiko yang diperhitungkan dengan baik akan lebih banyak memberikan kemungkinan berhasil. Inilah faktor penentu yang membedakan wirausaha dengan manajer. Wirausaha akan lebih dibutuhkan pada tahap awal pengembangan perusahaan, sedangkan manajer dibutuhkan dalam mengatur perusahaan. Inti dari tugas manajer adalah berani mengambil dan membuat keputusan untuk meraih sukses dalam mengelola sumber daya. Sedangkan inti kewirausahaan adalah berani mengambil resiko untuk meraih peluang. Ciri-ciri yang ke-9 yaitu selalu mencari peluang. Seorang wirausaha sejati mampu melihat sesuatu dalam perspektif atau dimensi yang berlainan pada satu waktu. Bahkan ia juga harus mampu melakukan beberapa hal sekaligus dalam satu waktu. Semakin tinggi kemampuan seorang wirausaha dalam mengerjakan berbagai tugas sekaligus, semakin besar pula kemungkinan untuk mengolah peluang menjadi sumber daya produktif. Seorang wirausaha senantiasa belajar, dan belajar. Bila kita berpikir kreatif, sesungguhnya masih banyak rahasia yang harus dipecahkan oleh umat manusia dalam kehidupan ini, melalui pengalaman dan pencarian yang tiada henti akan kebenaran. Makna lain dari pernyataan ini adalah bahwa setiap perubahan yang terjadi di dalam kehidupan adalah bagian dan proses alami untuk membantu kita dalam belajar, berubah, dan bertumbuh ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai hakiki kewirausahaan. Seperti dikemukakan oleh Andreas A. Dananjaya pada tahun 1986 dan Siddhartha Puspadibrata pada tahun 1993, dalam sistem nilai manajer terdapat 2 kelompok nilai, yaitu yang pertama sistem nilai pribadi, yang kedua sistem nilai kelompok atau organisasi. Dalam sistem nilai pribadi terdapat 4 jenis sistem nilai, yaitu nilai primer pragmatik, nilai primer moralistik, nilai primer efektif, dan nilai baruan. Dalam sistem nilai primer pragmatik, terkandung beberapa unsur diantaranya perencanaan, prestasi, produktivitas, kemampuan kecakapan, kreativitas, kerjasama, dan kesempatan. Sedangkan dalam nilai moralistik terkandung unsur-unsur keyakinan, jaminan, martabat, pribadi, kehormatan, dan ketaatan. Dalam kewirausahaan, sistem nilai primer pragmatik tersebut dapat dilihat dari watak, jiwa, dan perilaku.
Misalnya selalu bekerja keras, tegas, mengutamakan prestasi, keberanian mengambil resiko, produktivitas, kreativitas, inovatif, kualitas kerja, komitmen, dan kemampuan mencari peluang. Selanjutnya, nilai moralistik meliputi keyakinan atau percaya diri, kehormatan, kepercayaan, kerjasama, kejujuran, keteladanan, dan keutamaan. Sujati Cahya pada tahun 1997 membagi nilai-nilai kewirausahaan tersebut dalam dua dimensi nilai berpasangan, yaitu yang pertama pasangan sistem nilai kewirausahaan yang berorientasi materi dan non-materi. Yang kedua, nilai-nilai yang berorientasi pada kemajuan dan nilai-nilai kebiasaan. Penerapan masing-masing nilai sangat bergantung pada fokus dan tujuan masing-masing wirausaha. Nilai hakiki yang penting dari kewirausahaan. Dari beberapa ciri di atas, terdapat beberapa nilai hakiki yang penting dari kewirausahaan, yaitu yang pertama percaya diri. Kepercayaan diri merupakan suatu paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan, seperti yang disampaikan oleh Susarsono Wijandi pada tahun 1988, halaman 33. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri cenderung memiliki keyakinan akan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan. Orang yang percaya diri memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sistematis, berencana, efektif, dan efisien. Kepercayaan diri juga selalu ditunjukkan oleh ketenangan, ketekunan, kegairahan, dan kemantapan dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya berorientasi pada tugas dan hasil. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik, dan berinisiatif. Nilai hakiki yang penting dari kewirausahaan selanjutnya yaitu keberanian mengambil resiko. Kemauan dan kemampuan untuk mengambil resiko merupakan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Wirausaha yang tidak mau mengambil resiko akan sukar memulai atau berinisiatif. Menurut Angelita Espargaro, seorang wirausaha yang berani menanggung resiko adalah orang yang selalu ingin menjadi pemenang dan memenangkan dengan cara yang baik. Selanjutnya, kepemimpinan. Seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Ia selalu ingin tampil berbeda, menjadi yang pertama dan lebih menonjol. Dalam karya dan karsa yang berbeda akan dipandang sebagai sesuatu yang baru dan dijadikan peluang. Banyak hasil karya wirausaha yang berbeda dan dipandang baru, seperti komputer, mobil, minuman, dan produk makanan lainnya. Nilai hakiki yang penting dari kewirausahaan yang selanjutnya yaitu berorientasi ke masa depan. Orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Karena memiliki pandangan yang jauh ke masa depan, maka ia selalu berusaha untuk berkarsa dan berkarya. Kuncinya adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang sudah ada saat ini. Selanjutnya, keorisinalan atau kreativitas dan inovasi. Nilai inovatif, kreatif, dan fleksibilitas merupakan unsur-unsur keorisinilan seseorang. Wirausaha yang inovatif adalah orang yang kreatif dan yakin dengan adanya cara-cara baru yang lebih baik. Dengan ciri-ciri, yang pertama, tidak pernah puas dengan cara-cara yang dilakukan saat ini, meskipun cara tersebut cukup baik. Yang kedua, selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya. Yang ketiga,
selalu ingin tampil beda atau memanfaatkan perbedaan. Keberhasilan dan kegagalan wirausahawan. Marilah kita cermati ciri-ciri wirausahawan yang berhasil atau sukses yang pada umumnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, motif berprestasi tinggi. Seorang wirausahawan selalu berprinsip bahwa apa yang dilakukan merupakan usaha optimal untuk menghasilkan nilai maksimal. Nilai dan prestasi merupakan hal yang membedakan antara hasil karyanya sebagai seorang wirausahawan dengan orang lain yang tidak memiliki jiwa berwirausaha. Yang kedua, perspektif ke depan. Sukses adalah sebuah proses, bukan tujuan. Apa yang sudah diusahakan, idam-idamkan, diimpikan, diinginkan, dan dicita-citakan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, spesifik. Artinya harus jelas dan spesifik seperti apa yang ingin kita wujudkan. Yang kedua, terukur. Artinya harus terukur atau dapat dihitung besarannya, berapa banyak dan berapa besar. Yang ketiga, tercapai. Artinya harus dapat dicapai, jangan mengangan-angankan sesuatu yang tidak mungkin dicapai dengan kemampuan kita. Yang keempat, berbasis realita. Artinya berdasarkan pada realitas yang ada, harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada, baik kemampuan maupun tuntutannya saat ini. Yang kelima, frame waktu. Artinya memiliki jangka waktu tertentu, misalnya berapa lama dan kapan harus tercapai. Semua kegiatan harus ada jangka waktu sampai pencapaian waktunya. Yang ketiga, kreativitas tinggi. Wirausahawan umumnya memiliki daya kreasi dan inovasi yang lebih tinggi daripada non-wirausahawan. Seseorang yang memiliki kreativitas tinggi biasanya selalu berimajinasi, bermimpi bagaimana menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Yang keempat, perilaku inovasi tinggi. Inovasi adalah kreativitas yang diterjemahkan menjadi sesuatu yang dapat diimplementasikan dan memberikan nilai tambah atas sumber daya yang kita miliki. Jadi, untuk senantiasa dapat berinovasi, kita memerlukan kecerdasan kreatif. Caranya adalah dengan berlatih untuk senantiasa berpikir sehingga kita dapat menggali sumber kreativitas dan intuisi bisnis. Yang kelima, tanggung jawab. Ide dan perilaku seseorang wirausahawan tidak terlepas dari tuntutan dan tanggung jawab. Indikator atau ciri-ciri orang yang bertanggung jawab adalah: yang pertama, berdisiplin. Yang kedua, penuh komitmen. Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Yang keempat, tidak suka bohong, yaitu jujur. Yang kelima, berdedikasi tinggi. Yang keenam, konsisten. Yang ketujuh, selalu mencari peluang. Pembahasan berikutnya berkaitan dengan kegagalan wirausahawan. Untuk mengetahui karakteristik kegagalan kewirausahawan dapat dicermati hal-hal sebagai berikut. Mencari peluang tidak berarti peluang sudah ada, tetapi wirausahawan harus menciptakan sendiri peluang, yaitu dengan menciptakan sesuatu yang berbeda dan sesuatu yang lebih bermanfaat serta mudah digunakan. Untuk itu, ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa berkembang. Yang pertama, berkaitan dengan kurangnya dana untuk modal. Tidak semua kegagalan disebabkan karena modal yang tidak ada, akan tetapi sebagian besar kegagalan itu karena kurangnya dana. Yang kedua, kurangnya pengalaman dalam bidang bisnis. Berikan suatu jabatan kepada ahlinya, dengan kata lain, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang ketiga, tidak adanya perencanaan yang tepat dan matang. Dalam berwirausaha, merencanakan sesuatu atau menyusun sesuatu perlu disiapkan sebelumnya. Yang keempat, tidak cocoknya minat terhadap bidang usaha yang sedang digeluti atau diteliti.
Terkait dengan penjelasan poin 2 di atas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, termasuk tempatkan minat dan bakat di mana orang itu berminat dan berbakat, agar usaha atau pekerjaan yang dilakukan menjadi sahabat dan dapat ditekuni dengan baik. Adapun sebab-sebab kegagalan dalam menjalankan kewirausahaan adalah sebagai berikut. Kurangnya ulet dan cepat putus asa, sedangkan kita harus dituntut untuk rajin, tekun, sabar, dan jangan putus asa. Kurang tekun dan teliti, kurangnya pengawasan, kemacetan yang sering terjadi, pelayanan yang kurang baik, tidak jujur dan kurang cekatan, kurang inisiatif dan kurang kreatif, kekeliruan dalam memilih lapangan usaha, menyamakan perusahaan sebagai badan sosial, karena salah satu ciri-ciri kalau orang berbisnis harus kikir. Kalau badan sosial, ikhlas beramal, karena apabila perusahaan jadi kikir maka ia jelas irit. Banyak pemborosan dan penyimpangan, kurang dapat menyesuaikan dengan selera konsumen, sulit memisahkan antara harta pribadi dengan harta perusahaan, mengambil kredit tanpa pertimbangan yang matang, memulai usaha tanpa pengalaman dan modal pinjaman, banyaknya piutang ragu-ragu, kekeliruan menghitung harga pokok. Dalam melakukan suatu usaha penjualan harus menghitung berapa banyak harga pokok. Demikian pembahasan mengenai modul 1 unit 2. Kami dari PKBM Gandisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.